Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan kepada kita. Kuasa dan kekuatan Tuhan yang telah menolong dan memampukan kita untuk melewati sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang beserta dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini, dan terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 27. Tertulis demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, salib mempunyai dua palang, yaitu palang yang horizontal dan satu lagi yang vertikal. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, kehidupan kita harus memiliki dua unsur ini, yaitu kasih kepada sesama yang horizontal dan kasih kepada Tuhan yang vertikal. Jangan sampai hidup kita hanya vertikal saja dan tidak mempedulikan yang horizontal. Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dalam Yakobus 1 ayat 27 ini tertulis, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Pesan utama yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam ayat ini adalah bahwa kehidupan ritual yang paling indah di mata Tuhan, ibadah yang paling menyenangkan di hadapan Tuhan, bukanlah apa yang kita lakukan di dalam gedung, tapi apa yang kita lakukan di luar gedung. Bukan apa yang kita kerjakan di dalam sebuah tempat yang disebut sebagai gereja, tapi apa yang kita lakukan di luar dari gereja. Sebenarnya gereja itu adalah saudara dan saya, dan gereja harus berdampak di mana saja. Ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu belas kasihan yang aktif dalam bentuk mengunjungi yatim piatu dan para janda. Pada zaman itu mereka adalah kelompok orang-orang yang paling susah secara hukum dan secara ekonomi. Mereka tidak berdaya, dan menolong mereka berarti membantu orang-orang yang tidak bisa memberikan balasan atau imbalan apapun kepada kita. Hal yang kedua yang dinyatakan di sini adalah integritas moral kita. Dengan cara menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan dunia. Jangan kita biarkan sistem nilai dunia yang salah mempengaruhi karakter kita, menginfeksi diri kita, menjadikan kita sama dengan dunia ini. Dalam ayat ini, Rasul Yakobus menyebutkan murni dan tak bercacat. Biasanya kata murni dan tak bercacat disematkan pada hewan kurban yang dipersembahkan di bait suci. Tapi ini disematkan dalam ibadah, sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Artinya adalah bahwa hidup kitalah yang seharusnya menjadi persembahan, menjadi ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan, melalui kehidupan kita yang tulus, yang penuh belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Ibadah ini disebut murni karena tidak ada kepentingan pribadi.
Kalau kita menolong orang yang berkuasa, pejabat misalnya, atau orang yang punya posisi tinggi, itu seringkali dimotivasi oleh keinginan investasi. Tapi kalau kita membantu yatim piatu, janda-janda yang susah, itu adalah ibadah murni karena motivasinya adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah di gereja, di dalam sebuah gedung itu perlu, itu penting, itu baik. Tapi jangan lupa untuk melakukan ibadah yang murni yang disebutkan di sini, yang tak bercacat, yaitu hidup kita yang sungguh-sungguh melakukan kasih Tuhan kepada sesama dengan menolong orang-orang yang susah, yatim piatu dan janda-janda yang benar-benar mengalami kesusahan dan penderitaan. Mengunjungi dan menolong mereka bisa dalam berbagai bentuk. Lakukanlah sesuai dengan kapasitas yang ada pada kita, dan terutama tuntun mereka untuk memiliki hati yang percaya dan berharap selalu kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, memberikan kami arahan tentang apa yang seharusnya kami lakukan. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan-Mu adalah mengunjungi orang-orang yatim piatu, para janda yang sungguh-sungguh mengalami kesusahan, menolong memotivasi mereka, memimpin mereka dalam kebenaran, dan membantu mereka dengan kapasitas yang ada pada kami. Pimpin kami selalu Tuhan untuk bertindak benar dan menjaga diri kami tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak ditolak tapi kami diterima dalam kemuliaan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pulihkan situasi konflik yang ada di Timur Tengah pada saat ini, supaya kembali aman dan damai. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.